untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala curahan nikmatnya, sehingga dengan curahan nikmat tersebut maka sempurna kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah alladzi adzina lana bi dzikrih. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Alhamdulillah alladzi ruddun alaina arwahina. Segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menyatukan ruh kita dengan jasad kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan dunia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan nikmat senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kebaikan salawat kepada beliau juga mengalir kebaikannya kepada keluarganya, istri-istrinya, dan pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumul qiyamah. Ikhwan wal ahwad, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dalam sebuah kisah dari kisah sekian banyak ulama. Ja'a rajulun ilaihi, datang seorang laki-laki kepadanya, kepada Daud At-Ta'i. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa mengambil hikmah. Kita ini perlu untuk berteman dengan orang soleh. Kita ini perlu untuk berteman dengan ustadz, dengan kiai, dengan alim ulama. Sehingga untuk berkepentingan tanya masalah agama itu tidak harus dengan ustadz yang terkenal, tidak harus dengan ustadz yang followernya banyak, tidak harus dengan ustadz yang dikenal di masyarakat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dekat berteman dengan orang alim atau orang soleh, supaya kita dapat mengambil kebaikan dari mereka. Standar orang soleh itu tidak harus ulama, tidak harus orang alim yang berdiri di atas mimbar yang berceramah, tidak. Kalau Anda temukan orang-orang alim di kampung-kampung yang sholat jamaahnya tertib dan tertata, nggak pernah tertinggal sholat jamaah, mintalah doa kepada mereka, mintalah wasiat kepada mereka. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita, sehingga petuah-petuah mereka lah yang akan mendatangkan kebaikan pada diri kita. Sehingga datang seorang laki-laki kepada Daud At-Ta'i. Laki-laki ini mengatakan, "Ya Daud, ausini. Ya Daud, berilah aku wasiat atau nasihatkan sesuatu kepada diriku," kata pemuda ini kepada Daud At-Ta'i. Sehingga Daud At-Ta'i mengatakan dan memberikan wasiat kepada pemuda ini, wasiat yang sangat luar biasa. Daud At-Ta'i mengatakan, "Ashkarul maut yang tandiruka." Itu nasihat Daud At-Ta'i. Bersiap-siaplah untuk menghadapi pasukan-pasukan kematian. Subhanallah. Wasiatnya itu ashkarul maut yang tandiruka. Bersiaplah untuk menghadapi pasukan-pasukan kematian, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Sehingga kita ingat, belum genap 1 tahun ini, bahkan sekarang masih berlangsung, tentang peperangan antara Ukraina dan Rusia. Ketika tentara-tentara atau bangsa Ukraina mendengar berita bahwa tentara-tentara Rusia akan datang ke negaranya, maka orang-orang Ukraina ini ketakutan. Karena kekuatan Rusia ini luar biasa, tidak sebanding dengan kekuatan bangsa Ukraina.
ketika mereka mendapat kabar bahwasanya pasukan-pasukan Rusia akan datang ke bangsa kalian dan akan membunuh, menghancurkan kalian. Sehingga orang-orang Ukraina ini ketakutan. Kalau diberitakan seperti itu ya, orang-orang Ukraina ketakutan. Mereka berupaya untuk melarikan diri dari bangsanya sendiri, dari negaranya sendiri, supaya tidak dibunuh oleh orang-orang Rusia. Apapun mereka lakukan, ada yang jalan kaki ya beribu-ribu kilometer, ada yang naik kereta, ada yang naik pickup, ada yang naik truk. Bagaimana, yang penting mereka pergi dari negaranya supaya tidak diserang oleh tentara Rusia. Rumah-rumah mewah yang mereka bangun, mereka tinggal semuanya. Gedung-gedung perusahaan yang mereka bekerja di dalamnya ditinggal semuanya. Kendaraan-kendaraan mereka yang mewah-mewah itu ditinggal semuanya, karena mereka takut akan datangnya pasukan Rusia. Itu baru tentara di dunia. Wasiat Dawud At-Ta'i, ashkarul maut yang tandiruka. Takutlah kepada pasukan-pasukan Allah, yaitu malaikat-malaikat pencabut nyawa, yang setiap hari, setiap menit, setiap detik mereka melihat dan mengontrol kita. Dan mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan untuk mengambil nyawa kita, malaikat akan lakukan. Jadi tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup lama. Bisa jadi di setiap pintu-pintu kota kabupaten ini, malaikat-malaikat itu berterbangan, mengontrol kita, melihat kita. Bisa-bisa di setiap pintu masyarakat di tempat ini atau di tempat yang lain, malakul maut, malaikat pencabut nyawa ini sedang standby, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka menentukan ajal kita atas perintah Allah. Inilah wasiat Dawud At-Ta'i kepada pemuda ini. Ketika pemuda ini minta nasihat, Dawud At-Ta'i mengatakan, ashkarul maut yang tandiruka. Takutlah kepada pasukan-pasukan kematian yang hari ini menunggu dirimu. Apa hikmah daripada kisah atau cerita ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa waspada, mempersiapkan diri, memperbanyak amal soleh, memperbanyak khusyuk, memperbanyak doa. Karena harapan doa dan harapan keinginan cita-cita kita kan didatangkan oleh Allah dengan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Buat apa kehidupan ini kalau kita tidak nyembah, gak beribadah kepada Allah? Buat apa hidup ini kalau kita tidak mengabdi kepada Allah? Buat apa hidup ini kalau kita tidak menghamba kepada Allah, jamaah sekalian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 saja. 60 tahun sampai 70 tahun. Itu baru perkiraan Rasulullah. Dan takdir kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada yang 70 tahun, siap-siap. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun, itu bonus dari Allah. Kalau yang sudah mendekati 60 tahun, banyak-banyak ibadah. Makanya ada sebuah wasiat dikatakan oleh Rasulullah, jika manusia sudah memasuki umur 40 tahun, saya kurang setahun Pak, sekarang saya 39. Kalau orang sudah memasuki umur 40 tahun, hendaknya mereka sudah mempersiapkan diri untuk lebih matang menyambut kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan darul akhirah. Masya Allah ya. Rahasia kematian ini gak akan ada yang tahu. Sehingga wasiat Dawud At-Ta'i ini benar, ashkarul maut yang tandiruka. Pasukan kematian sedang menunggu kalian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adakah di antara kita yang bisa menyelamatkan diri dari pasukan tersebut? Adakah di antara kita yang bisa lari dari pasukan tersebut? Tentunya tidak. Dalam sebuah kisah Israiliyat, ini menarik ini Pak. Dalam sebuah kisah Israiliyat disebutkan pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman itu duduk-duduk pengajian seperti ini dengan menteri-menterinya, karena dia seorang raja. Dengan menteri-menterinya ketika duduk pengajian seperti ini, tiba-tiba ada orang datang. Orang ini
tiba-tiba duduk di tengah-tengah pengajiannya Nabi Sulaiman. Ketika orang ini duduk, orang ini memandang satu menterinya Nabi Sulaiman. Dipandang Pak, pandang terus. Ditelok terus, dipendeli orang ketip Pak. Dan orang yang dilihat ini merasa risih, takut. Ada apa orang ini kok lihat aku terus? Jangan kalau dilihat orang kira-kira seperti itu nggak Pak? Nggak kenal padahal ini, nggak kenal. Setelah melihat dengan tatapan yang tajam, orang ini keluar, sudah keluar. Ya, orang yang dilihat tadi ini, menteri Nabi Sulaiman ini takut dan mengadu kepada Sulaiman. Ya Sulaiman, kamu tahu tidak? Tadi itu di tengah-tengah taklim ada orang yang lihat saya. Penglihatannya itu misterius, pandangannya tajam, lihat kepada saya. Ya Sulaiman, siapa dia sebenarnya? Tanya orang ini kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, siapa dia tadi yang lihat saya? Apa jawab Nabi Sulaiman? Dzaka malakul maut. Yang lihat kamu tadi itu adalah malaikat maut. Bayangkan Pak, coba. Jenengan dipendeli malaikat maut. Kakak grogi gimana? Ya? Udah gemeteran orang ini. Ya Sulaiman, siapa tadi orang ini? Dzaka malakul maut. Tadi orang yang lihat kamu itu adalah malaikat maut. Orang ini ketakutan. Langsung minta kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, aku ini takut. Kamu kan diberi kekuasaan sama Allah untuk bisa mendatangkan angin yang sangat besar. Nabi Sulaiman kan subhanallah, bisa bicara dengan bahasa hewan dia itu. Kalau hanya mendatangkan angin atas izin Allah, datang angin itu. Orang itu minta, ya Sulaiman, wahai raja, datangkan angin kepada diriku, angin yang sangat kencang. Semoga angin itu bisa membawa aku ke ujung dunia. Takut Pak, orang ini Pak. Minta kepada Nabi Sulaiman untuk dikirimkan angin, dan angin itu harapannya bisa membawa dia ke ujung dunia sana, ke kutub utara bahasanya lah. Supaya nggak ketemu orang tadi itu Pak. Supaya nggak ketemu orang yang tadi lihat itu. Subhanallah. Keesokan harinya, orang yang tadi melihat itu datang lagi ke Sulaiman. Ya Sulaiman, aku sungguh heran. Kata orang yang tadi lihat itu Pak, yang dia melototi itu datang besoknya ke Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, siapa orang yang kemarin aku lihat itu? Nabi Sulaiman mengatakan, iya dia adalah temanku. Kenapa engkau melihat dia seperti itu? Dia ketakutan. Kenapa engkau pandang dia dengan pandangan yang tajam seperti itu? Dia takut. Aku ini juga heran. Kata orang ini Pak, aku diperintahkan oleh Allah untuk menentukan ajalnya di ujung dunia sana. Tapi dia sudah nunggu aku di sana gitu loh. Subhanallah. Masya Allah. Malaikat maut itu juga bingung. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menentukan ajalnya di ujung dunia sana, dan dia sudah nunggu saya di sana gitu. Harapannya dia lari daripada kematian, dikirim ke ujung dunia, tapi ajalnya ditentukan di ujung dunia sana. Sehingga orang ini mengatakan, ya Sulaiman, aku juga heran. Dia lari ke ujung dunia, padahal ajalnya ditentukan di ujung dunia. Ini kisah Israiliyat pada masa Nabi Sulaiman. Kemana kita akan lari? Sehingga dikatakan bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan meninggal? Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada yang tahu. Inilah kisah ya. Orang harapannya lari tapi ajalnya ditentukan dengan tempat yang dia pilih. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita ini masih sibuk dengan dunia. Setiap hari kualitas ibadah kita ini menurun. Kita sudah lelah dengan dunia ini. Sehingga datang seorang pemuda kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mata roha. Ya Imam, kapan istirahat? Kita sudah lelah. Kita sudah sampai. Kita sudah capek. Ibadah terus, sholat terus, taklim terus, haji terus, puasa terus. Kapan kita istirahat? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Idza wada'ta taqaddama fil ardil jannah. Kamu boleh istirahat. Nanti kalau kakimu sudah menginjak tanah di surga, baru boleh istirahat. Kalau di dunia jangan istirahat. Istirahatnya orang beriman itu nanti di surga. Karena dunia ini adalah penentu awal gerbang kebaikan dan keburukan seseorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kita harus termotivasi dengan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa kita harus waspada, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya kematian, supaya kita ini menjaga amal-amal wajib kita, juga menjaga amal-amal sunnah kita. Alhamdulillah, masjid ini bagus, asri, enak gitu. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu di sini, subhanallah ya, tidak terasa berat insya Allah. Apalagi kalau kita lengkapi, kita hiasi dengan amalan-amalan sunnah, kita jaga ba'diyah kita jaga qobliyah kita dan lain sebagainya. Makanya disebutkan dalam sebuah kisah, ada 3 orang dia datang kepada istrinya Nabi Muhammad, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan 3 orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi, Pak. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin. Aisyah itu sebutnya, Aisyah itu panggilannya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ya Ummul Mukminin, aku ingin tanya, ibadahnya Nabi itu seperti apa sih? Nabi Muhammad gak ada di rumah, Pak. Didatangi istrinya oleh 3 orang, dan 3 orang ini tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi itu seperti apa? Nabi itu yaqum wa yanam. Nabi itu kalau malam bangun untuk sholat malam dan dia tidur. Yasumu wa yuftir. Nabi Muhammad itu kalau siang puasa dan malamnya dia berbuka. Nabi Muhammad itu juga menikah banyak istrinya dan banyak anaknya. Oh ya. 3 orang ini pulang. Masing-masing dari mereka menyimpulkan tentang berita ini. Mereka menganggap ibadahnya Nabi itu sedikit. Oh, Nabi itu kalau malam bangun tidur lagi, ya sudah. Kalau siang puasa, kalau malam berbuka, gampang. Nah, dia juga menikah, punya banyak istri dan punya banyak keturunan. Oh ya. 3 orang ini menyimpulkan, Pak, dengan kesimpulannya sendiri. Sehingga salah satu dari mereka mengatakan, ama ana aqumu wala anam. Aku akan sholat malam dan gak tidur. Yang pertama mengatakan itu. Ama ana yasumu wala uftir. Ama ana asumu wala uftir. Aku akan puasa sepanjang waktu, gak akan berbuka. Pengen nandingin Nabi Muhammad. Kalau saya pengen ibadah, gak akan nikah. Nikah aku repot, nganter anak, nganter istri, jenguk mertua, ya. Belum kalau mertua sakit nganter ke rumah sakit, belum kalau anak sakit begadang malam-malam. Saya akan fokus ibadah dan tidak menikah. Masing-masing mereka punya kesimpulan. Sehingga kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Nabi Muhammad mengatakan, ini ada pola pikir yang salah dari umatku ini. Sehingga Nabi Muhammad memerintahkan Bilal bin Rabah untuk memanggil orang-orang saat itu. Dan Bilal mengatakan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dulu Nabi Muhammad itu kalau mengumpulkan massa, mengumpulkan orang-orang di Madinah itu dengan menyuruh Bilal dengan menyebutkan hayya 'alas shalah, supaya semua kumpul di masjid. Ketika semua kumpul di masjid, Nabi Muhammad naik di atas mimbar dengan wajah yang sangat merah. Dia marah dan dia mengatakan, ma balu aqwamin yaqulu kada wa kada. Aku dengar-dengar dan aku rasakan ada sebuah kaum di antara kalian ini atau segolongan kalian ini, yaqulu kada wa kada, mengatakan ini dan mengatakan ini. Yang tadi itu loh, aku akan puasa, gak akan berbuka, aku akan sholat malam, gak akan tidur, aku gak akan nikah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ada di antara kalian ini mengatakan ini dan ini. Dan Nabi Muhammad mengatakan, subhanallah, Nabi Muhammad, amma wallahi, amma ana wallahi, adapun aku demi Allah, inni a'lamakum billah, aku ini lebih tahu ya siapa Allah daripada kalian, kata Nabi Muhammad. Wa akhsyakum lahum, dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Kenapa kalian menyimpulkan seperti itu? Ama ana aqumu wa anam, aku ini kalau malam hari bangun untuk sholat malam dan aku tidur. Wa asumu wa aftir, aku puasa siang harinya dan aku berbuka dan aku menikah, punya banyak istri dan punya banyak keturunan.
Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa di antara kalian yang tidak suka sunnah-sunnahku, maka dia termasuk bukan golonganku, kata Nabi Muhammad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ini kurang fokus Pak dalam ibadah. Hari ini kita berada di bulan Shofar. Bulan Shofar itu adalah bulan untuk memperbanyak ibadah. Kita kan kenalnya cuma Syawal dan Ramadan, gitu kan? Dan Dzulhijjah, ya, Idul Fitri, Idul Kurban, Ramadan. Kita kenalkan itu. Padahal di bulan-bulan yang lain itu banyak Rasulullah menghabiskan waktunya untuk ibadah, terutama di bulan Shofar. Memperbanyak puasa. Di setiap bulannya kan ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam dalam setiap bulannya kan ada puasa 3 hari. Ada puasa Senin dan Kamis, puasa di mana diangkatnya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita di bulan Shofar ini. Bagaimana wirid-wirid kita kepada Allah? Bagaimana bacaan Al-Qur'an kita sampai hari ini? Coba kita evaluasi, Pak. Apakah semakin naik, apakah semakin turun? Kita ini kalau mau baca Quran ketika Ramadan, Pak, wah, spesial. Memang iya, tapi tidak berarti bulan-bulan yang lain tidak mengandung arti. Bulan lain juga banyak mengandung keutamaan. Sehingga daripada kisah Rasulullah SAW tadi itu, cobalah mulai hari ini kita boleh fokus untuk dunia kita. Tapi kita juga ngopeni akhirat kita. Toh dunia ini juga akan kembali kepada Allah. Juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mobil-mobil kita, sepeda motor kita, rumah-rumah kita. Nyawa kita lo milik Allah dan akan diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan barang-barang yang jauh dari kita, yang melekat sama diri kita ini lo akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita ini datang ke banyak pengajian, ilmunya banyak tapi amalnya kurang, Pak, kita ini, Pak. Kita tuh sering ngaji, di mana-mana ikut pengajian, ilmunya sudah banyak tapi amalnya kurang. Sekarang kita balik, ya. Sekalipun ilmu kita sedikit, tapi amal kita adalah amal yang mengikuti ilmu kita. Makanya kalau ngaji itu datangkan kejujuran, datangkan keikhlasan. Kalau kita datangkan, kita bawa kejujuran, keikhlasan. Kalau di majelis pengajian, insya Allah kita akan dapat barokahnya ilmu. Makanya ngaji itu, Pak, nggak butuh modal pinter-pinter banget, nggak usah. Ngaji itu nggak usah modal, ya, tidak usah modal cerdas banget, nggak usah. Yang penting kita datang ke pengajian, minta sama Allah. Makanya sering saya sampaikan kepada jamaah, kalau Anda keluar untuk melakukan ibadah, terutama taklim, dari rumah itu hatinya sudah tertata. Dari rumah itu kita sudah mengatakan dan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kita dari rumah itu nol. Di majelis pengajian harapannya ditambah ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan sudah meninggalkan rumah dengan tawakal kepada Allah, dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, itu sempurna, Pak, sebenarnya, Pak. Gak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada nasihat Daud At-Ta'i. Ashkarul maut yang tandiruka. Pasukan kematian menanti kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kematian itu nggak usah nunggu corona. Kematian nggak usah nunggu Omikron. Corona itu kematian tidak usah nunggu musibah. Kematian nggak usah nunggu bencana. Perlu saya sampaikan, nggak ada apa-apa loh, Pak, kita mati. Bukan karena corona, bukan karena Omikron, bukan karena pandemi, bukan karena gunung meletus, bukan karena banjir, bukan karena virus, bukan karena wabah, dan lain sebagainya. Gak ada apa-apa. Kita pasti akan mati. Subhanallah. Jadi, ya, ashkarul maut yang tandiruka. Takutlah kepada pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sedang menunggu kalian. Mau apa? Gak ada apa-apa aja, kita juga akan kembali kepada Allah. Dan itu hanya secerca sedikit musibah ujian saja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ini ibadah, fokus ibadah. Ya. Kapanpun Allah tentukan ajal kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Nanti pahala kalian itu disempurnakan oleh Allah di hari kiamat. Jangan khawatir. Jangan sekarang ibadah, sekarang sholat, besok puasa, besok baca Quran. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pahalanya itu disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Kadang-kadang kita ini meri, Pak, sama orang-orang Ustadz. Ada orang nggak pernah sholat Ustadz, tapi mau beli ganti-ganti Ustadz. Ada orang nggak pernah sholat Ustadz, HP-nya baru terus. Ada orang nggak pernah pengajian Ustadz, tapi rumahnya Ustadz magrong-magrong Ustadz. Kadang-kadang seperti itu. Apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita ibadah hari ini itu tujuannya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Karena Allah katakan pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Gak usah meri sama orang yang gak pernah sholat, ya sehat terus, hartanya melimpah terus, ya sudah. Itulah bagian mereka. Nanti bagian kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita mengatakan, Ustadz saya ini sok pertama terus Ustadz, ya kehidupan saya gini-gini terus Ustadz saya itu kalau ngaji gak pernah terlambat Ustadz, apalagi sholat jamaah Ustadz, saya selalu sok pertama. Tapi Allahu Akbar, keadaan saya gini-gini terus Ustaz. Gak boleh ngomong kayak gitu itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yakin sama Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan kalian akan disempurnakan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Gak usah khawatir, semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutkan yang kita amalkan ini bukan untuk dunia. Makanya kalau jangan memahami hadis-hadis Rasulullah, satu langkah perjalanan Anda ke masjid, satu langkah akan menghapus dosa dan maksiat kita. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Maka ke masjid itu banyak berjalan. Kalau kita bawa kendaraan, ya kita kiaskan saja. Setiap roda yang berputar itu menghapus dosa-dosa kita. Makanya sholat jamaah bagi laki-laki 20 derajat lebih baik daripada sholat sendirian di rumah. Kita kan kenapa semangat sholat ke masjid? Ya karena hadis itu. Setiap langkah kita akan menghapus dosa kita. Dan Rasulullah katakan tidak ada balasan yang pantas bagi haji yang mabrur ilal jannah kecuali surga. Orang mau haji, mau mengeluarkan harta, mau mengeluarkan energi, mau capek, karena hadis ini nggak ada balasan ibadah haji yang sempurna dari haji mabrur kecuali nanti surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini pahalanya akan disempurnakan oleh Allah nanti di akhirat. Jangan khawatir. Memang faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Kita ini kalau ibadah itu kadang-kadang targetnya rendah Pak kita ini. Misalnya anak-anak kita lah kalau mau ujian sekolah, mau kenaikan kelas. Apa wasiat kita Pak kepada anak-anak kita? Apa Pak? Kalau anak kita besok mau ujian kenaikan kelas, belajar le sinau. Bapak tuh ngakno supaya kon lulus ranking 1. Anak kalau mau menghadapi ujian sekolah, kalau dia niat, kalau dia serius, gak disuruh belajar, akan belajar sendiri. Karena target dia tinggi. Saya harus lulus dengan nilai yang bagus. Kalau bisa saya ranking 1 di kelas. Gak dikon sinau, pasti sinau. Karena dia punya target yang tinggi. Tapi kalau ada anak menghadapi ujian kenaikan kelas, santai, dan mengeluarkan sebuah statement pernyataan, sing penting lulus. Lho saiki lho Pak, orang sekolah lho iso lulus Pak. Kalau anak hanya targetnya sing penting lulus, sinau ora sinau, ya wis, sing penting lulus. Dia gak punya target yang tinggi. Bagaimana keadaan kita dengan akhirat itu? Surga itu luar biasa, dan surga itu mahal. Harus dibayar dengan harga yang pantas surga itu. Kalau kita di dunia target ibadah kita rendah, bagaimana bisa masuk surga? Seperti tadi contoh ketika anak kita sekolah menghadapi ujian kenaikan kan kita wasiatkan ojo nyekel HP, TV ini tak pateni, ojo metu tekok maghrib sampai isya, sinau. Bahkan kita tunggu di sebelahnya itu.
Kalau anak-anak kami kan di pondok kan belajar sambil ngafal Quran. Mari belajar IPA gitu langsung ngafal Quran. Setengah juz, 1 juz, ujian, habis ujian. Nggak boleh lihat HP, nggak boleh lihat TV, ngaji. Memang harus dipaksa kadang-kadang supaya anak itu tahu tanggung jawabnya. Oh ternyata untuk menggapai sesuatu yang besar itu perlu pengorbanan. Pengen masuk surga perlu pengorbanan, capek-capek dulu ya. Karena kita ini seperti itu. Kita tahu lah Pak. Ada suka main bola di sini, main futsal? Nggak ada ya, udah tua-tua. Sudah umur-umur semuanya dulu ya mungkin. Pemain bola itu targetnya apa sih Pak? Mencetak gol, subhanallah. Bener. Orang main bola itu tujuannya mencetak gol, tujuannya menang. Kalau pemain bola profesional 1 bulan sebelum tanding itu sudah latihan. Makanya dijaga, gizinya diseimbangkan, nggak boleh capek, nggak boleh begadang. Ketika hari hanya targetnya adalah menang dan mencetak gol. Apalagi petinju, jangan tahu petinju 6 bulan sebelumnya itu sudah dilatih Pak. Dilatih fisiknya, disiapkan mentalnya 6 bulan sebelum tanding. Ketika hari hanya, ketika waktunya, targetnya ketika dia naik ring, bagaimana saya bisa meng-KO musuh saya dalam tidak lebih daripada waktu 1 ronde. Karena 6 bulan sebelum sudah dipersiapkan. Itu dunia gitu loh. Orang main bola tujuannya itu, petinju tujuannya itu. Bagaimana dengan kita gitu. Kalau target kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nggak bisa persiapan dan tidak mau persiapan? Nggak bisa. Kalau kita masuk surga santai itu nggak bisa, salah, nggak bisa ya. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Ustaz, innallaha ghafurur rahim. Ya Ustaz, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kadang-kadang kita seperti itu. Terkadang kita ini pakai dalil buat alasan, ya Ustaz, bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ustaz, bukankah Nabi Muhammad mengatakan barang siapa di akhir kalimat hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Seakan-akan cukup la ilaha illallah gak ibadah. Kadang-kadang kita gampangkan seperti itu, sehingga kita nggak punya target yang tinggi. Tolong target kita hari ini harus tinggi. Karena surga itu punya 100 derajat. Jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain seperti surga dan neraka, atau seperti dunia dan langit. Luar biasa. Kita harus punya target yang sangat tinggi. Sehingga saya wasiatkan yang terakhir, misalnya jam berapa Mas? Jam 7 ya, kita selesaikan insyaallah. Bismillah. Kita tuh kalau ngaji Pak, Masya Allah, harus punya target tuh. Kalau kita sudah hadir di majelis pengajian, kita harus punya target. Jangan asal ngaji, menggugurkan kewajiban, selesai, sudah, jangan. Masya Allah, karena kalau saya ngaji itu, saya sampaikan sesuatu yang mereka paham. Karena Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, qala Nabi SAW, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatuhlik, kata Rasulullah. Kun aliman. Kalau ngaji itu targetnya adalah tinggi. Kun aliman, kata Rasulullah. Jadilah orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang paling paham, paling mengerti tentang syariat Allah. Itu orang alim. Jamaknya adalah ulama itu. Jadi kalau ngaji itu targetnya itu jadi orang alim. Kalau dirasa, kalau dikira jadi orang alim itu terlalu berat, terlalu tinggi, apa kata Rasulullah? Kun muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Jadi orang yang belajar. Kita ini belajar gak kira-kira Pak? Kita ini kira-kira belajar gak? Orang belajar itu syaratnya bawa buku, bawa pensil. Nah, salah satunya itu nulis, mendokumentasikan. Karena ada sebuah kisah Pak. Ada di Arab sana pengajian. Ada seorang pemuda. Setiap ada pengajian mesti dia mencatat, nulis. Suatu hari ustadznya menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini terkenal. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'alal lisan,
saqilatani fil mizan. Kalimat apa itu, Pak? Siapa yang tahu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani habibatani ila rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani ala lisan. Mudah diucapkan dengan lisan. Khafifatani saqilatani fil mizan. Yang memberatkan timbangan kita nanti di mizan, di hari perhitungan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika ustadznya menyampaikan itu, pemuda ini tulis. Ketika pengajian selesai, pemuda ini namanya ustadznya. Ustadz, saya ingin tanya dulu. Tadi ustadz menyampaikan materi ini ya. Saya tulis ustadz, tolong dikoreksi ustadz. Dikoreksi. Kalimatani habibatani ila rahman. Khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Udah benar. Tulisanmu benar. Ketika pulang pengajian, pemuda ini seakan-akan bawa oleh-oleh. Makanya orang kalau ngaji dia nyatat, itu oleh-olehnya itu Pak sebenarnya. Dia pulang bawa oleh-oleh. Subhanallah, pemuda ini setiap ketemu orang, pemuda ini menyampaikan hadis ini. Pak, misalnya ketemu orang di mana-mana. Kalimatan habibatan ila rahman. Khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemana lagi ketemu orang lagi dikasih tahu hadis ini. Bu, kalimatani habibatan ila rahman. Ya, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setiap ketemu orang, pemuda ini menyampaikan hadis ini. Karena dia tulis, karena dia hafal. Suatu saat dia sakit. Gak sadarkan diri di rumah sakit. Ketika dikasih obat, sudah sadar, pertama kali yang dilihat adalah dokter. Ketika matanya melek, lihat dokter, langsung dokternya dikasih wasiat. Ya dokter, kalimatani habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung dia mati, Pak. Di Arab sana. Menyampaikan ilmu yang dia dapat, mati dengan menyampaikan ilmu yang dia abadikan dalam tulisan. Subhanallah. Balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Pemuda ini seperti itu. Makanya muta'alliman itu orang yang belajar, mencatat, mendokumentasikan, menulis. Tapi jangan khawatir. Apa kata Rasulullah? Kalau nggak bisa seperti itu, kun mustami'an. Jadilah orang yang mendengar saja. Ngaji kuping, Pak, ciping aja. Dan ulama mengatakan orang yang mendengarkan ilmu itu masuk di dalam muta'alliman yang tadi itu, subhanallah, derajatnya. Kalau kita nggak bawa buku, nggak bawa catatan, ya sudah, mustami'an, jadi orang yang ngrungokno. Kalau nggak bisa jadi orang yang ngrungokno atau mendengar, kun muhibban, jadilah orang yang cinta ilmu. Wis itu terakhir udah wis. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Wis gak jadi alim, gak belajar, gak mendengarkan, gak cinta ilmu, jangan jadi yang kelima. Fatuhlik, maka kalian akan hancur, kata Rasulullah SAW. Jadi standar kita ini kalau ngaji apa? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita menjadi orang alim? Apakah hanya jadi orang yang belajar? Apakah jadi orang yang hanya mendengar saja? Atau jadi orang yang hanya sekedar cinta ilmu? Itu yang paling rendah sebenarnya. Yang penting jangan jadi yang kelima. Orang ngapo-ngapo, jangan. Ya. Jadi katanya kita ngaji harus punya sebuah standar. Dan yang terakhir, ya, apa persiapan kita? Kalau tadi Daud At-Ta'i mengatakan askarul maut dan tandiruka. Pasukan-pasukan kematian sudah menunggu kita. Apa persiapan kita? Coba kita renungkan, sedikit saja saya tambahkan. Kalau kita mau umroh misalnya, persiapannya seperti apa, Pak? Kalau jenengan buka koper jamaah umroh itu sebelum berangkat, isinya lengkap, pakaiannya lengkap, makanannya lengkap, apa kebutuhannya lengkap. Padahal umrohnya masih tahun depan atau bulan depan itu. Persiapannya sudah hari ini. Kalau kita pengen lewat tol, pasti kita akan ngisi e-tol kita gitu. Bahkan pengen mudahnya sampai beli tongkat e-tol itu, tinggal nempel itu. Manusia ini kalau berkaitan dengan masalah dunia,
Kalau itu bisa memudahkan dia akan lakukan. Makanya orang jamaah haji itu ya misalnya, ya, Pak Didi jenengan dapat kabar, Pak jenengan tahun depan haji. Ono sing haji no, orang sama bayar. Dan jenengan mulai besok malam mungkin sudah persiapan. Saya dapat kabar tahun depan saya haji. Pasti persiapannya 1 tahun ke depan gitu. Gak mungkin ya besok haji sekarang persiapan, gak mungkin. Itulah dunia. Kalau kita persiapan untuk sesuatu yang kita harapkan, yang membuat kita senang, kita lakukan gitu. Tapi kalau untuk persiapan menuju akhirat, kadang-kadang kita ini acuh, biasa-biasa wae. Seakan-akan sik dawa, sik suwe, ya. Padahal tidak ada jaminan untuk kebaikan-kebaikan itu. Makanya fa'aksiru min dzikri hadhimil ladzat al-maut. Pemutus kenikmatan adalah kematian. Kalau orang sudah mati sudah selesai semuanya. Nggak ada yang nyantol kecuali 3. Ya. Shadaqatun jariyatun, ya, wa waladun shalihun yad'u lahu, shadaqah jariyah, anak yang saleh yang mendoakan dirinya, wa ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga dalam sisa kehidupan ini kita diberi kekuatan oleh Allah, keistiqomahan oleh Allah untuk menjaga ibadah-ibadah kita, memperbaiki kualitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan, maksiat dan dosa. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam sholat yang wajib, keistiqomahan dalam melakukan sunnah-sunnah, keistiqomahan dalam membaca Al-Quran, keistiqomahan dalam banyak berzikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebaikan bagi kita kecuali memperbanyak ibadah dan menghadirkan kejujuran, keikhlasan, kekhusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kemudahan, umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah yang hari ini masih hidup bersama kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, limpahkan kesehatan ya Allah. Tutuplah akhir kehidupannya dengan akhir kehidupan husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami anak-anaknya anak-anak yang bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, atau salah satu dari mereka ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah, yang telah menghadapmu ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah, ringankan siksanya ya Allah. Jadikan kami anak-anaknya ya Allah, ahli warisnya ya Allah, sebagai orang yang bisa menghantarkan kebaikan kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wasilhum bil ma'i
والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami ya Allah yang hari ini sakit ya Allah, yang tidak bisa hadir ke pengajian malam hari ini ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, turunkan obatnya ya Allah, turunkan penawarnya ya Allah, jadikan sakitnya sebagai kafarat penebus dosa dan maksiatnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah ya Allah, rezekikan kepada kami keistiqamahan ya Allah. Allahumma rizqna al-husnul khatimah ya Allah, rezekikan kepada kami akhir kehidupan yang husnul khatimah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, terimalah salat-salat kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna ruku'ana ya Allah, terimalah ruku'-ruku' kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna sujudana ya Allah, terimalah sujud-sujud kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna du'aana ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, siang malam ya Allah, pagi dan sore ya Allah, dari apa yang kita hajatkan kepada Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minna qulu min salih a'malina ya Allah, terimalah segala amal saleh yang kami haturkan kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, jadikan keluarga kami keluarga yang cinta Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, jadikan anak-anak kami anak-anak yang membaca dan menghafal Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, jadikan kami keluarga yang hidup bersama Al-Quran ya Allah. Waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bersihkan harta-harta kami dari riba ya Allah, jadikan harta-harta kami harta yang Engkau terima ya Allah. Jadikan nafkah-nafkah yang kami berikan kepada keluarga kami nafkah yang halal dan thayyiban ya Allah, minuman halal, makanan yang halal dan thayyiban ya Allah, makanan minuman yang bisa menghadirkan kebaikan bagi kami ya Allah, sehingga kami bisa beribadah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan putra-putri kami sebagai qurrata a'yun ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah, hijab bagi kami dari adab neraka ya Allah. Jadikan pertumbuhan mereka pertumbuhan generasi-generasi Islam ya Allah, jadikan mereka pembela agamamu ya Allah, jadikan mereka yang hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjaga martabat kedua orang tuanya ya Allah dan keluarganya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan pertumbuhan anak-anak kami jauh daripada syaitan dan iblis ya Allah, bimbinglah mereka dalam Al-Quran ya Allah, bimbinglah mereka dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan mereka adalah generasi-generasi kami ya Allah, generasi yang berjuang untuk agamamu ya Allah, li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimatmu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, masih ada waktu? Monggo, monggo. Cek. Ini udah mati? Udah mati nih, Pak? Kalau kita lihat bahwasanya makhluk di dalam bahasa waktu itu bahwasanya kalau memang tapi maut itu mendatangi orang yang kafir itu malah dipukuli. Menakutkan, tapi kalau dia mendatangi